Nah, di tengah lautan yang penuh misteri dan juga petualangan itu, Jaguar di Saul, seorang mantan anggota Ohara itu menyimpan kunci rahasia dunia One Piece yang dapat mengubah segalanya. Dengan pengetahuan mendalam tentang Poneglyph dan sejarah yang terlupakan, ia bersiap membagikan informasi kepada Robin dan juga Luffy kan. Namun, ancaman dari pemerintahan dunia semakin dekat lagi. Kebenaran yang terungkap bisa mengguncang fondasi dunia yang sudah rapuh itu kan. Sementara itu nakama, Vegapunk sahabat Saul sendiri itu berjuang mengungkapkan kebenaran melalui siaran yang terputus kala itu di Egghead, hanya menyampaikan sebagian kecil dari informasi yang seharusnya terjadi. Ketika negara-negara mulai panik menghadapi kenaikan air laut itu, permintaan untuk membangun di atas Red Line itu muncul kembali. Itu memicu ketegangan antara pemerintahan dunia dan rakyat yang terancam. Nah, dibalik semua ini nakama, kekuatan luar biasa dari Dewa Matahari Nika dan Dewa Hujan Dragon itu akan terungkap ya, menambah lapisan kompleksitas pada pertarungan yang akan datang. Siapa yang akan bertahan di tengah badai besar itu? Bagaimana nasib Luffy dan para aliansi ketika mereka menghadapi kebenaran yang lebih besar dari sekedar petualangan mereka sendiri? Yo, sini menarik. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita pada di sini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya untuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini, di sebuah dunia yang penuh misteri dan petualangan, Saul, seorang tokoh yang telah membaca semua buku dari Ohara ya, itu menyimpan rahasia besar tentang dunia ini. Pengetahuannya mencakup informasi penting yang siap dibagikan kepada Robin, termasuk tentang Poneglyph dan rahasia dunia yang tersembunyi. Saul berencana untuk mengizinkan Robin membaca sendiri sebuah Poneglyph dan literatur penting yang ada di perpustakaannya hasil referensi dari Ohara. Sementara itu ya nakama, Luffy, Saul berencana untuk mengungkapkan kisah tentang Dewa Matahari Nika dan dewa-dewa lainnya yang ada di kisah One Piece. Saul juga menyebutkan bahwa sahabatnya Vegapunk telah mengetahui kebenaran sejarah yang lama itu. Vegapunk pernah mencoba menyiarkan kebenaran dunia itu kan, namun sayangnya siarannya hanya mampu mengungkapkan sekitar 20% dari keseluruhan informasi yang mereka ketahui. Nah, gambaran ini merupakan salah satu hal yang menarik dalam chapter kedepannya nanti nakama. Hal ini terjadi karena siaran Vegapunk terpaksa dihentikan ketika Denden Mushi kala itu sumber siaran tersebut ya dihancurkan oleh Gorosei yang menyerang tubuh robot kuno. Meskipun demikian, Vegapunk berhasil menyampaikan salah satu informasi penting di sana, yakni tentang dunia yang terancam tenggelam. Saul berpendapat bahwa informasi ini akan mengguncang seluruh dunia baru. Nah, di tempat lain nakama, jauh di Elbaf ya, di Marijoa, para Gorosei menerima laporan bahwa beberapa negara meminta izin untuk membangun di atas Red Line. Permintaan ini didorong oleh ketakutan mereka terhadap kenaikan air laut. Red Line sendiri sebagai benua besar yang mengelilingi dunia itu ya, tentu memiliki wilayah yang sangatlah luas di sana. Hanya Marijoa yang dibangun di atas itu semuanya. Para raja di berbagai tempat percaya bahwa kenaikan air laut tidak akan mencapai puncak Red Line. Namun tentu saja Gorosei tidak bisa menerima semua hal itu tadi. Mereka berpendapat bahwa tidak boleh ada orang lain yang tinggal di atas sana selain dari kalangan pemerintahan dunia. Garling V. Garland itu sebagai Gorosei baru dengan tegas menolak ide dan rencana tersebut. Nah, di sini menariknya nih, Garling itu menyatakan bahwa mustahil untuk menerima serangga-serangga tinggal di ketinggian yang sama dengan para dewa. Para Tenryu itu memang menganggap manusia biasa sebagai serangga nih, sehingga mereka tidak mau hidup berdampingan dengan mereka di atas Red Line sana. Gorosei Jupiter menanggapi dengan mengatakan bahwa meskipun Garling benar, penolakan ini bisa memicu pemberontakan besar. Beberapa negara mungkin akan sangat marah terhadap pemerintahan dunia karena mereka panik atas siaran Vegapunk tentang dunia yang hendak tenggelam itu. Selain itu nakama, masalah panik yang kini melanda Marijoa tidak akan bisa teratasi jika negara-negara tersebut memberontak kan. Gorosei Jupiter yang bertanggung jawab atas pangan dan pertanian sangat menghindari potensi pemberontakan. Nah, para Gorosei harus memikirkan cara untuk menanggapi permintaan pembangunan di atas Red Line tanpa memicu pemberontakan.
Sementara itu di tempat lain, Vegapunk gabungan yang terdiri dari Saka, Edison, Atlas, Pythagoras telah menjadi satu tubuh dengan 4 kesadaran. Mereka telah menghubungi ilmuwan bernama Haridas yang tinggal di pulau langit artifisial bernama Wiria. Para ilmuwan ini memiliki komunitas khusus yang berisi para ilmuwan dari seluruh dunia ya. Meskipun Vegapunk asli sudah mati, para klon Vegapunk masih dianggap sebagai bagian dari komunitas tersebut. Mereka disambut dengan baik oleh Haridas di tempat tersebut, dan setelah beberapa waktu berlalu, Vegapunk gabungan akhirnya tiba di Wiria. Mereka menggunakan salah satu alat itu yang bisa terbang untuk mencapai ke sana ya. Vegapunk gabungan menceritakan semua yang terjadi di Pulau Egghead kepada Haridas. Mereka juga memperingatkan Haridas untuk mengabaikan panggilan dari Vegapunk yang dianggap sebagai seorang pengkhianat, tetapi menjawab panggilan dari Lilith yang masih berada di pihak mereka. Nah, di sana Haridas teringat bahwa Nami, anggota bajak laut topi jerami, pernah berlabuh di Wiria 2 tahun lalu. Vegapunk gabungan merasa bersyukur karena mereka tuh berencana bersekutu dengan bajak laut topi jerami dalam melawan pemerintahan pusat. Mereka juga minta Haridas untuk bersiap-siap terlibat dalam menyelamatkan masa depan dunia itu sendiri. Nah, dia bingung dan maksud itu dan menyelamatkan dunia, tetapi Vegapunk gabungan menjelaskan bahwa menciptakan pulau langit artifisial seperti Wiria bisa menjadi solusi untuk dunia yang hendak tenggelam itu. Peran ilmuwan seperti Haridas sangat penting untuk masa depan dunia sendiri. Namun, mengingatkan bahwa membangun pulau langit artifisial bukanlah hal yang mudah. Dia dan para rekannya membutuhkan waktu lama dan membuat satu pulau langit. Vegapunk gabungan meyakinkan Haridas untuk tidak khawatir karena mereka akan memanggil semua ilmuwan di seluruh dunia untuk ngebantu. Sementara itu, Vince Smokja dan Kaisar Klon yang saat ini bekerja sama sempat dihubungi oleh Vegapunk gabungan tersebut. Namun, Ja dan Kaisar menolak permintaan itu ya. Judge lebih tertarik pada penemuan seperti senjata dan manusia buatan, sementara Kaisar Klon masih mencoba membuat manusia raksasa buatan dan buah iblis buatan yang lebih sempurna lagi. Mereka berencana beraliansi dengan kelompok Yonko yang lainnya paling kaya, Crossguild, untuk mendanai proyek mereka tersebut. Crossguild sendiri memang mampu memberikan bounty kepada para marinir dengan nilai yang sangatlah tinggi kan, bukan hanya karena harta mereka, tapi juga karena aliran dana dari kelompok-kelompok dunia bawah. Ja dan Kaisar yakin bahwa proyek mereka akan semakin lancar jika beraliansi dengan Crossguild itu. Mereka sedang menuju ke Pulau Karibaria, markas dari Crossguild itu sendiri. Nah, di sini Crocodile sebagai otak dari Crossguild itu pasti setuju dengan bergabungnya Ja dan juga Kaisar karena mereka penemuan itu bisa membantu Crossguild menjadi semakin kuat lagi. Meskipun Crossguild adalah kelompok yang terbilang baru nih, mereka terus bertambah besar seiring berjalannya waktu kan. Setelah itu cerita kembali ke Pulau Elbaf nakama, di mana Saul siap menceritakan tentang para dewa kepada bajak laut topi jerami. Saul akan menjelaskan kepada Luffy bahwa dia adalah pemakan buah iblis dewa, yaitu Dewa Matahari Nika, bukanlah Gomu Gomu no Mi. Pemerintahan dunia sengaja mengubah informasi tentang buah iblis tersebut di dalam ensiklopedia Akuma no Mi. Saul menjelaskan bahwa kemampuan Dewa Matahari Nika itu terbagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama, kekuatan tubuh karet yang merupakan tahapan paling dasar. Tahap kedua adalah kekuatan kebebasan, di mana Nika bisa bertarung dengan teknik yang bervariasi sesuai imajinasi. Tahap ketiga adalah kekuatan fokus kepada energi yang merupakan perwujudan sesungguhnya dari kekuatan sang Dewa Matahari. Energi yang dimaksud adalah energi matahari nakama. Setelah melihat poster buronan Luffy dalam mode gear 5-nya, Saul tuh yakin nih bahwa penguasaan Luffy terhadap kekuatan Nika baru sampai pada tahap kedua. Wujud putih Nika adalah wujud tahap kedua, dan Saul mengatakan bahwa di Elbaf ada orang yang sangat memahami tentang kisah dan kekuatan Dewa Matahari Nika sendiri. Jika Luffy menemui orang tersebut, dia bisa ngebantu Luffy untuk berkembang menjadi semakin kuat kan. Nah, semua tahapan pertama kekuatan Nika adalah karet, tahap kedua adalah kebebasan, dan tahap ketiga adalah energi tuh. Maka kekuatan tahap ketiga inilah yang paling kuat nantinya. Nah, dari sini kekuatan energi adalah kekuatan matahari yang menarik untuk dinantikan. For information nakama, matahari memang sumber energi terbesar dalam tata surya ya. Sampai saat ini kita hanya melihat sedikit dari kekuatan elemen Nika yang sesungguhnya. Di antaranya memang serangan api dan juga petir itu. Kekuatan tahap ketiga Luffy yaitu energi bangkit, maka Luffy benar-benar bisa mengeluarkan serangan kekuatan matahari kan. Itu akan menjadi hipotesa yang menarik.
Nah, seperti yang kita tahu, perwujudan asli dari julukan Nika sebagai Dewa Matahari, Luffy memang terlihat cukup pusing mendengarkan penjelasan dari Saul ya, karena dia tahu adalah dia memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi yang merupakan buah iblis karet pada saat itu. Saul mengatakan bahwa Luffy bukanlah satu-satunya orang yang akan memakan buah iblis dewa tersebut. Salah satu orang lain yang diketahui memakan buah iblis dewa adalah ayah Luffy sendiri, Monkey D. Dragon. Dragon diketahui memakan buah iblis dewa hujan yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Kemampuan tersebut sangatlah kuat erat kaitannya berkaitan dengan alam nih, sehingga bisa mendatangkan pertolongan maupun bencana besar. Nah, di sini Robin yang mendengar hal itu pun teringat bahwa ketika dia berada di markas pasukan revolusi, setiap dragon datang cuacanya selalu berubah drastis. Kadang hujan, kadang angin besar, kadang badai petir, bahkan kadang cuacanya menjadi sangat panas seperti tak ada angin sama sekali. Petunjuk tentang kekuatan dragon sudah terlihat saat di Lauk Town ya. Ketika dia muncul di sana, terjadi hujan dan badai besar itu. Bahkan saat Luffy hendak dieksekusi oleh Buggy, ada petir yang secara misterius menyambar panggung eksekusi tersebut. Kekuatan dewa hujan itu meliputi pengendalian angin, karena kita tahu angin besar juga bagian dari cuaca kan. Dimanapun dragon berpijak selalu ada angin yang akan mengitarinya. Nah, itu semua adalah petunjuk dari Eiichiro Oda Nakama tentang kekuatan dewa hujan milik dragon. Kemampuan itu memang cocok untuk karakter yang sangat menarik dan kuat seperti pemimpin revolusioner. Sebab pada masa depan nanti ya Nakama, dragon harus melawan orang-orang kuat di dalam pemerintahan dunia, sehingga dia pun wajib memiliki kekuatan yang sangatlah hebat pula. Perpaduan haki tingkat tinggi ditambah buah iblis yang sangatlah kuat sangat pantas untuk orang yang paling dicari pemerintahan dunia seperti Monkey D. Dragon kan? Bukankah itu mengesankan? Jadi kesimpulannya Nakama, cerita ini memang bahwa kita lebih dekat kepada kebenaran yang tersembunyi di balik One Piece itu sendiri ya. Saul dengan pengetahuannya akan mendalam tentang Poneglyph dan sejarah dunia mungkin akan memberitahukan beberapa hal penting itu, menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan sekarang, memberikan harapan dan juga memberikan harapan kepada Robin serta Luffy untuk memahami kekuatan yang mereka miliki. Nah, ditambah siaran Vegapunk meskipun terputus berhasil menyalakan api kesadaran di kalangan negara-negara yang terancam oleh kenaikan air laut. Jelas itu memicu ketegangan antara pemerintahan dunia dan rakyat yang berjuang untuk bertahan hidup kan. Permintaan untuk membangun di atas rakyat lain itu mencerminkan ketidakpuasan dan ketakutan yang melanda banyak negara sekarang ini. Itu jelas menunjukkan bahwa ancaman lingkungan dapat mempersatukan mereka dalam memperjuangkan melawan penindasan. Di sisi lain Nakama, pengungkapan tentang kekuatan Dewa Matahari Nika dan Dewa Hujan Dragon menambah dimensi baru pada karakter-karakter utama tersebut. Nah, sebab makan buah iblis Dewa Matahari dan Dragon dengan kekuatan cuacanya ya, itu jelas menjadi simbol harapan perlawanan terhadap tirani pemerintahan pusat. Cerita ini jelas menekankan bahwa pengetahuan dan kekuatan yang benar dapat menjadi alat melawan penindasan tersebut kan. Petualangan Luffy dan mereka aliansinya itu baru saja dimulai Nakama. Elbap merupakan tantangan besar, tetapi dunia baru juga memiliki tantangannya sendiri. Sepakat Nakama semuanya tentang hipotesa ini? Jadi terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya Nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.